Untuk semua pemecik video nih, kalau deng sub bro, pecik tombol subscribe. Karena subscribe ento sing maya, ulian subscribe iban support channel ini terus untuk mengupload hampir setiap minggu. Ingat subscribe ento sing maya, sing ada rugi iban mecik tombol subscribe. Rajeng mabale, encol. Cek 1 2 3. Swastiastu. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya ya. Oke, hari ini kita berada di Teluk Asri, Kelurahan Gilimanuk. Ya, Provinsi Bali. Ya, jadi di sini kita episode 2 pengungkapan dari yang tadi dibilang itu terakhir kakek bongkok ya, tapi kita bilang ya, kita ungkapkan itu. Jadi di sini tempatnya kebetulan kakek bongkok itu sempat juga menemui warga kan ya. Jadi ini Bapak Slamet kita perkenalkan lagi ya. Jadi Bapak Slamet nanti akan menyampaikan. Nama saya Slamet Haryanto. Kebetulan saya juga di media sebagai Wapimret. Kebetulan kalau di Gilimanuk saya sebagai pengawas pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi sering saya sendiri dengan anggota juga. Saya sering keliling, kadang juga ya nyari udang di sini dan itu sering dijumpai kakeknya itu. Oleh sosok gaib itu sendiri. Kakek tua bongkok yang sosok gaib itu mengganggu nggak? Mengganggu, sering mengganggu. Hati-hati ya jadinya. Kadang lempar, kadang siapapun ya. Jadi takutnya kan. Cuman karena saya udah biasa nyari di hutan sini kan, karena ini ada banyak udangnya di arah ke pantai, jadi ya biasa aja lah walaupun diganggu. Gitu. Tapi ada beberapa warga sampai sakit. Nama Pak Thomas itu, terus nama Riskandar itu sampai karena tidak kuat lari sampai jalan ngesot sampai gitu. Iya. Itu kebetulan juga ada masih hidup itu orangnya. Jalan ngesot itu maksudnya ditarik sama gini ya? Enggak, karena dia mau lari enggak ketakutan gitu. Mungkin kakinya berat atau bagaimana sehingga merangkak sampai ke tempat sampanan sana. Tempat sampan nambat tuh. Jadi itu. Gitu mangkungnya. Jadi ini karena situasi pun pandemi ya, jadi kita harus tetap terapkan protokol kesehatan, tapi demi istilahnya untuk kelancaran kita eksplor. Nanti mimik ini kan juga mempengaruhi ya. Betul. Jadi begitu, kita tadi sudah eksplor episode pertama misteri dari sisi gaib Teluk Asri di sini lingkungan Gilimanuk. Tadi teman kita dari Komang Indigo sudah melihat secara supranaturalnya itu ada keberadaan kakek bongkok itu ya. Kita tidak tahu entah siapa itu, yang jelas menurut keterangan dari warga sendiri itu kan sering mengganggu. Jadi disinilah kita berusaha untuk kalau bisa mungkin beliau juga berkenan ya, kita cari tahu, kita ungkap siapa sih itu, apa tujuannya mengganggu kan begitu ya. Jadi itu untuk mempersingkat waktu, mari kita coba tanya Komang, apakah memang sosok itu hadir sekarang di sini gitu. Hadir nggak ya. sosok itu, Mang? Ya, hadir dia. Di mana, Mang? Di sana dia. Ya, di belakang saya. Di belakang. Nah, kebetulan juga Bapak Slamet ini bisa kayaknya ya. Jadi bisa melihat juga gitu. Ya. Artinya punya indera keenam ya, artinya biasa ketemu. Gitu. Biasa ketemu. Karena memang sering muncul ya, sering muncul gitu loh. Sering muncul. Jadi kadang mungkin ke alam kita, alam nyata munculnya mungkin tujuannya untuk yaitu itu usil begitulah kira-kira ya. Jadi usil ya. Langsung aja kita ke gini ya. Ke bawah ya. Oke, Swastiastu ya. Kita langsung. Kan ada air. Ada air. Jadi kita sampai di bawah sini aja kalau gitu ya. Di bawah aja. Ya. Nah, kita akan lebih mendekat lagi dari tempat yang dibilang tadi sama Bapak Slamet ya. Swastiastu. Ya. Swastiastu. Nah, ini suasananya udah agak Swastiastu udah mengganggu. Sudah terasa ini tadinya ada angin nih, sekarang langsung tiba-tiba ada angin ya. Ini mungkin pertanda yang jelas kehadiran kita sudah diketahui, entah itu disambut dianggap mengganggu. Yang jelas kita permisi dulu lah, kulun dulu ya. Komang coba ini mungkin sampaikan Mang. Kita mungkin hanya untuk explore ya, bukan untuk mengganggu kenyamanannya begitu ya. Ya silakan Mang. Coba.
Nggih. Di sini saya lihat ada kehadirannya dia di sini, sama saya lihat sosok genderuwo, Nggih. sama ada sosok kucing tapi gede, ekornya itu panjang. Kayak anjing. Jadi Tapi ini panjang apa? ekornya. Sampai merinding nih. Jadi selain sosok gaib si kakek bongkok ini ada sosok lain lagi begitu ya? Jadi Itu. kita bisa lihat Jadi, kameranya biar lihat di seperti- belakangnya kamera. Iya, sosok ini ya, sosok hitam besar gitu ya. Nggih, nggih. Terus apa lagi, Mas? Nah, tuh bunyi itu. Ah, itu Coba. Itu baru tuh beneran. Itu beneran no, ya. Oh, saja no. itu sosok ikannya. Udah mulai merinding no. Sekan nih. Itu sosok ikannya. Oh, susuk ikan. Ya. Oh, Ikan Ikan apa itu, Mang? besar sekali. Iya. Besar sekali ikannya. ikan gaib maksudnya. Iya. Due. Due, kayak due. Kayak Besar inilah sekali Sosias ikannya, tuh, tapi sosias tuh. warnanya itu putih Oh. hitam. yang, gitu. Lebih poleng kayak gitu ya. belang-belang gitu ya. Iya. Sama saya melihat sosok genderuwo sama itu dah apa namanya? Kayak kucing tapi ekornya itu Tapi panjang. enggak marah kita datang ini, Mang. Enggak ya? Enggak marah, Mang. Nggak ya. Takutnya Ya kan kita asalkan jangan mengganggu aja. nggih sosiastu. Sampai di sini aja berarti ya. Itu tadi, itu di belakang. Ini karena apa namanya? Coba ini karena ada air. Oh, iya, jadi boleh seharusnya disorot. masih kita bisa masuk karena ada Seharusnya air ini ya. ya, jadi ini kata kayak hutan bakau ya. Boleh di sana berarti ya. Ya sebenarnya tembus di sana katanya ya. Jadi karena ada air ya hutan bakau nggih. Boleh di shooting di sini sampai di sini. Oh, Ya. itu tuh bunyinya. Ya, itu ya. Coba kita jangan terlalu nyorot ke sana gitu loh. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Boleh ya? Oke, mangkung ya. Iya, iya. Mana gitu. Heeh. Ini udah Berarti merinding itu di situ itu ya. Itu Nih. dia di situ. Mungkin anu ya apa namanya sudah mencium lah kehadiran kita ya. Ya sudah apa namanya? Sudah pokoknya sudah tahu kedatangan kita ke sini. Sebelum kita ke sini, tujuan kita ke sini udah tahu dia. Tahu duluan ke Mang. Udah tahu Itu duluan. kira-kira kan menurut informasi Pak Slamet sebagai warga tadi itu kan sering itu katanya muncul mengusili warga itu apa tujuannya dia, apakah memang dia usil atau bagaimana? Mungkin Mang itu? bisa bermediasi Mungkin atau bisa mediasi ini, gini. ya, Artinya gimana? komunikasi lah. Itu dia memang dia usil itu. Oh gitu ya. Ya, emang dia usil. Heeh. Itu dia. Tapi itu tadi kan ini, Mang, apa namanya? Itu tadi sempat dilihat yang di WC apa namanya itu museum manusia purba itu ya. Itu apa ini juga sosoknya itu ya? Ya, Itu sama. juga Ini bongkok dia. juga. Iya. Itu apa dia hubungannya ke sana kira-kira? Ya dia itu Arealnya mungkin di sini Arealnya kan di gitu. sini. Arealnya Ya. di sini gitu ya. Oh gitu ya. Beneran tadi no. ya di sana sosok ikan besar di sana dia. Ya. Ya mungkin rumahnya di sana. Jadi gitu Mangkung. Ya begitu. Jadi kita juga kebetulan di sini apa namanya kita dari apa namanya channel Negarawan Time ya, kemudian yang juga tergabung dalam Biro Investigasi Siber Nusantara News. Ya, Nusantara Kita juga kan sudah melakukan permakluman ke Bapak Lurah, Iya, juga sudah ada Bapak izin Babin, jadinya ya. Babin Nah, Kamtipmas kita juga sebagai masyarakat, sehingga masyarakat ini juga banyak ini di belakang kita ini banyak yang banyak ini sekali ada antusias jangan yang tadi sorot itu. mengikuti Ya, ya, kita di sini ikut aja fokus. ingin penasaran lah Nggih, supaya betul sekali. tahu seperti apa Nggih, begitu betul. ya. Ini tiba-tiba angin Jadi gitu ya, kencang lagi. tiba-tiba ini anginnya kenceng biasanya ada angin tadinya tenang Iya, gitu betul, jadi ya, kan ya. itu dah. Mungkin itulah anunya sosok kehadirannya. Heeh. Jadi Komang itu yang lebih tahu dia, Ya, lebih ya, dia ini. bisa soalnya melihat jadi kita tidak sembarangan untuk nanti apa namanya ngelawan arus gitu kan. Ya betul. Takutnya Jadi biar tadi nggak mengganggu kan. Komang Indigo juga sudah menjelaskan di samping ada sosok dari kakek apa namanya Bongkok itu juga ada sosok lain yang bentuknya tinggi besar. Kita juga tidak bisa sebutkan namanya. Mungkin Komang tahu dia bisa berkomunikasi. Terus kemudian ada sosok ikan besar itu yang warnanya hitam putih itu yang jelas berarti banyak misteri yang apa namanya tersembunyi di alam gaib atau di sisi alam lain dari Teluk Asri Gilimanuk ini. Jadi kalau kita ke sini bukan kita menakut-nakuti karena ini juga objek wisata. Jadi tetap kita harus sebagai warga apa ya mungkin harusnya permisi ya kita permisi dan kita jangan
melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira mengundang kemarahannya. Yang jelas kita santun, mereka juga pasti akan membalas santun. Jadi itu juga sebagai pesan kita kepada publik, kepada masyarakat, karena tempat ini juga merupakan tempat wisata begitu. Jadi saya rasa kalau kita tidak mengganggu ya tidak mungkin lah mereka terus serta-merta mengganggu. Jadi begitu. Jadi kita santun kita saja berdampingan ya. sebenarnya. Ya berdampingan. Jadi begitu. Jadi saling gini. Itu jadi pengungkapan dari misteri alam gaib di Teluk Asri Gilimanuk ini juga bisa menjadi sebuah pesan yang positif kan begitu kira-kira Haji Madonna ya. Itu oke gitu aja ya. Jadi gitu aja ya, sementara itu aja mungkin. Mungkin Mang ada gimana lagi? Ada ya. Gini Bapak Selamat di mana? Ya Bapak Selamat bisa dampingi kita. Ya, jadi seperti itu Bapak Selamat ya. Jadi ini adalah Bapak dari warga di sini. Jadi seperti itu pengungkapannya. Jadi ada ikan besar tadi yang disampaikan juga dari Mangku ya, dari Komang yang melihat ya. Jadi Komang Indigo yang melihat ada gini, ada gitu kan gitu. Ada genderuwo tadi bilang tabe ya. Ada ikan gaib itu yang besar sekali terus warnanya putih, hitam putih kan gitu kan Mangkunya. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu yang tadi disampaikan itu. Ya kita kalau tidak mengganggu, kita kalau tidak gini nggak akan mengganggu dia gitu. Jadi kalau mungkin mengganggu, mungkin kan pas kesini makanya diganggu gitu kan. Cara ngalih B mungkin terganggu dia kayak gitu mungkin nggak. Tenunin juga kan nggak tahu juga kita kan. Mungkin ikannya yang dia senengi itu diambil kayak gitu kan nggak mungkin saja gitu kan. Jadinya dia mengganggu gitu, jahil jadinya ikut dia kan gitu. Kemungkinan seperti itu. Jadi istilah gininya merarapan lah gitu ya. Jadi ada rarapan atau ada persembahan untuk permisi sama ngejot. Kalau bahasa Bali kita pagi-pagi habis nasinya udah matang aja kita ngejot kan gitu kan. Itu mempercayai adanya sosok gaib yang mendampingi kita. Artinya tetap kita dalam lingkungan dia, artinya dua alam kita yang berbeda, tetap kita saling menghargai kan gitu. Sesama orang pun kita saling menghargai. Itu anginnya mulai lagi. Betul sekali. Karena mungkin dengan suara kita mungkin ya gini ya di sini. Oke, gitu aja ya penyampaian untuk gininya ya. Mungkin Bapak Selamat ada yang mungkin mau disampaikan mungkin. Oke, terima kasih kepada tim Negara Time telah mengungkap misteri yang ada di sini. Dan kami juga berharap kepada masyarakat di sini juga jika masuk ke areal wisata ini jadi ya permisi paling tidak akan seperti itu. Jadi semoga tim Negara Time ini dan Cyber Nusantara News bisa sukses. Ya, Astungkare ya, Astungkare. Sekian dari saya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu penutupannya dia. Nanti kita akan penutupan untuk bersama ya. Jadi sebelum kita selesaikan ekspedisi ini, kita maunya nanti ada penonton siapa tahu ya, ada tempat-tempat yang mistis atau tempat angker. Oh, itu apa itu? Di mana? Apa itu? Niki. Ada nggak? Ada harapan, Bang. Coba wenten ada motor harapan niki. Nggih. Oh, ini di motor bentuk alto. Mau ngambil di mobil? Boleh kita lagu sini ntar ya. Kita tutup dengan Perma Santi aja di sini ya. Nah, kita sudah mencekam ya karena ada dari warga yang bilang harapan gitu. Satu lagi ini untuk Pak Selamat sebagai warga di sini, selain di sini apa masih ada sudut-sudut yang kira-kira menjadi tempat yang angker daerah Teluk ini ya? Ada. Jadi di samping di sini juga ada di sebelah utara. Ya, jadi gitu ya pemirsa ya. Jadi samping itu juga ada di museum lagi. Ya, jadi masih banyak di Teluk Asri Gilimanuk ini banyak sekali misteri sisi alam gaibnya itu ya. Mungkin karena begini. Ya, jadi banyak sekali. Ini di sini kan tempat manusia purba, masih banyak fosil. Ya, itu jadi banyak, makanya sekali lagi kita melakukan explore di sini. Saya sampaikan kembali bukan juga kita untuk menakuti, tidak. Jadi mungkin bisa ini adalah sebagai pesan positif bahwa di sini itu selain kita yang berdampingan banyak ada makhluk-makhluk lain begitu ya Gus ya. Jadi tapi namanya seperti peribahasa, ketika kita tidak mengganggu, ketika kita sopan, santun, ya pasti mereka juga santun. Makanya kita juga berpesan karena di sini juga wisata, kembali kita pesankan ya. Jadi mungkin
siapapun yang berlibur berwisata ke sini, mungkin setelah nanti kalau sudah situasi pandemi COVID-19 ini normal kembali ya silahkan, tetapi dengan mengikuti norma-norma yang jelas ya. Mungkin kita menjaga perilaku sopan santun. Jadi kemudian juga itu suaranya lagi apa lagi itu? Suara ledakan. Tuh, ada ledakan itu. Ledakan apa itu? Ya, jadi kita gitu ya. sudahi aja Ya. Jadi gitu aja. Sekali lagi mungkin untuk edisi ini yang jelas kita selesaikan dulu, mungkin nanti ada episode-episode kemudian kita mengungkap yang sisi-sisi lainnya yang Jadi, ada di siapa tahu ada kehidupan yang mau gaib. request ya, ada yang mau request nanti kan mungkin kita ada yang datangi di nanti sebelah sana itu apa nanti ada nanti lagi yang ya. mau Saya request rasa ya, begitu dari aja. pemirsa, ya. Terus ya. Ya, jadi ada yang request nanti pemirsa-pemirsa yang ada di requestan nanti kita akan datangi, tetap dengan protokol yang kesehatan kita ya. Jika dengan situasi yang gini ya. Oke, swastiastu ya, jangan mengganggu ya. Swastiastu ya. Oke, kita aturkan mau pamit ya. Saya Ajik Madona. Ya, itu. Saya dari Jerman Kuswar ya, sekaligus pimpinan redaksi media Sibar Nusantara News ya. Ya, dari Saya dari Slamet Haryanto dari Wakapimret Cyber Nusantara News. ya. Dan saya Komang Indigo. Aturkan mau pamit ya dengan Pramasati. Om Santi. Om. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.